Selamat siang pemirsa Ocean TV dimanapun berada. Jadi belakangan ini cukup menasional kasus pungutan liar yang dirilis oleh Presiden Joko Widodo atau Presiden Jokowi pada saat Presiden melakukan kunjungan untuk melihat vaksinasi di Pelabuhan Tanjung Priok. Dan disitulah curhatan salah satu pengguna jasa di Pelabuhan Tanjung Priok akhirnya direspon oleh Presiden Jokowi, dan Presiden langsung menelpon Kapolri untuk melakukan tindakan penyelesaian terhadap masalah yang dikeluhkan oleh pengguna jasa Tanjung Priok. Jadi untuk itu karena ini memang kasusnya banyak diderita oleh para pelaku tracking, pada siang ini saya sudah ditemani oleh Ketua Umum Aptrindo Asosiasi Truk Indonesia, Bapak Tarigan Gemilang. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Apa kabar? Sehat, Pak? Baik, Pak Ridwan. Jadi saya pengen tahu nih, Pak. Ini kan belakangan ini cukup viral lah ini. Jadi persoalan pungutan liar di pelabuhan, khususnya melibatkan para supir truk, terus kemudian juga petugas di terminal. Jadi ini Bapak bisa cerita sebenarnya bagaimana sih Pak kejadiannya ini, Pak? Ya, sebetulnya ini di Tanjung Priok ini selalu hangat di soal-soal yang begini. Kita baru saja menerima viral yang dulu sempat meluas juga, yaitu mengenai TikTok yang pengemudi mengeluhkan masalah kemacetan dan pelayanan di depo. Gitu ya. Pada intinya sebetulnya kalau dilihat lebih dalam, bahwa operasional truk ini mulai muat di jalan bongkar. Itu sekarang ini sampai titik yang paling rendah. Artinya apa? Produktivitas tracking ini hanya 40% yang bisa diharapkan. Artinya apa? Yang 60% ini adalah menunggu, mengantri, macet, kira-kira begitu. Nah, akibat daripada ini, para pengemudi merasa bahwa dia mempunyai income turun. Nah, di sisi lain, ketika dia beroperasi, macet, dipalak lagi sama preman. Ya, sini semakin menjeritlah mereka. Nah, tapi sekarang inilah yang direspon oleh Bapak Presiden, karena memang Pak Presiden begitu akrab dengan pengemudi, berkali-kali sudah ketemu, sehingga ini disampaikan kepada Polri supaya pungli ini diatasi. Nah, kita coba lihat dulu, ada 3 jenis kutipan yang ada. Ya. Pertama, pungli. Kedua, palak. Ketiga itu tip. Nah, ini harus dibedakan yang mana yang mau dikejar ini. Nah, pungli ini kalau di dalam bahasa sehari-hari kan ya ada kutipan tidak resmi yang tidak dilandasi dengan undang-undang. Nah, ini berarti untuk pengemudi ini sangat terasa. Jadi kalau lihat operasional truk ini, bahwa pengusaha angkutan menyediakan dana operasional itu terdiri dari bahan bakar, biaya operasional, biaya masuk pelabuhan. Nah, di sini dah ada uang yang disediakan oleh pengusaha truk, termasuk servis kepada bongkar muatnya. Karena kalau truk
ini kalau bongkar muat di gudang, di pelabuhan atau di pabrik itu kan, kalau temennya lagi muat, lagi bongkar kan, selesai bongkar, ya say thank you, sama dengan uang tip tadi, kan gitu ya. Ini yang terjadi selama ini. Jadi maka di sini kita harus jeli. Yang paling merisaukan supir itu adalah pala. Ketika jalan macet, mobil berhenti, tiba-tiba sekelompok preman datang. Sekelompok preman memeras, mengambil segala harta bendanya yang ada. Dompet lah, handphone lah. Bahkan kadang-kadang gilanya itu sampai aki mobil pun bisa dicopot sama mereka. Jadi kan ini sudah sangat meresahkan. Nah ini kira-kira. Jadi begitulah terjadi di pelabuhan ini, berlanjut terus. Kita dengan Polres juga sudah pernah berdiskusi dan mengatasi masalah ini. Ditangkap premannya, dipenjarakan, dilepas lagi, kembali lagi. Nah ini kan harus dibuat solusi yang tepat sehingga tidak terjadi ini berulang-ulang. Saya kira gitu. Apa antisipasi daripada Aptrindo sebagai tempat bernaung bagi para pengusaha truk ini, Pak? Jadi dalam kasus ini, kita akan berdiskusi dengan pelabuhan. Kalau soal pelabuhan kita akan berdiskusi dengan pelabuhan. Bagaimana supaya supir-supir ini tidak perlu lagi memberikan uang tip lah kalau memang ini sudah mengganggu, ya. Karena ini membahayakan bagi operator juga. Kan kasihan nih operator ini ditangkap-tangkapin sama ini. Padahal ini berkeringat di lapangan kemudian ditangkap lagi kan gitu. Nah tapi itulah terjadi karena ada memberikan uang sejumlah uang kan begitu. Nah kemudian soal di luar pelabuhan. Nah sudah berkali-kali kita diskusi berapat dengan seluruh stakeholder, masalah kemacetan ini nggak sampai saat ini nggak teratasi karena 30% truk ini tol sudah ada, 70% masih jalan arteri. Nah ini kan harus pemerintah turun tangan ini. Kalau 70% masih lewat jalan arteri, macet terus, ya pungli terus. Nah ini yang dan di situ ladang preman cukup terbuka ya. Nah cukup terbuka. Tapi juga ini saya sampaikan pada hari ini, mungkin evaluasi nih mengenai dwelling time. Karena kebijakan dwelling time segera harus diangkut dari pelabuhan langsung ditransfer ke Marunda, bukan ke pabrik. Sehingga ini lalu lalang truk ini juga akibat dwelling time ini terpaksa mengangkut ke Marunda yang bisa lewat arteri. Ini bikin crowded. Nah ini mungkin yang sebenarnya masalah pungli ini apakah itu sudah di cover oleh perusahaan, Pak? Kan apakah itu masuk dalam anggaran operasional mereka? Sudah. Jadi kita pengusaha truk ini ketika menghitung uang operasional supir sudah kita taruh di dalam pertama uang untuk membayar pos masuk 10.000 itu kan ya. Lalu kemudian kita juga memberikan uang untuk tips tadi ya, tip untuk operator-operator di depo. Karena kan setiap hari masuk ke depo. Nah, kalau ini memang sudah kita sediakan. Nah, tetapi yang paling meresahkan adalah adanya pungli ataupun palak yang dilakukan oleh preman di jalanan. Ini yang paling meresahkan kepada pengemudi ini. Gitu. Nah sekarang kan muncul isu bahwa para sopir takut untuk mengangkut barang dan mengambil barang dari Priok ke pabrik, Pak, karena adanya perlawanan dari para preman. Apakah isu ini benar atau bagaimana kalau memang ini benar? Kalau sekarang begini, di mana-mana juga kalau preman ini kepentingannya mulai diungkit-ungkit pasti ada larinya sementara. Tetapi
sejauh mana aparat dapat merespon ini dengan baik. Saya pikir begitu. Masa negara kalah dengan preman? Ya itu harus segera diatasi. Kalau supir juga sebetulnya preman mereka juga, tapi karena dia sendiri bawa mobil mengamankan barangnya di belakang, nilainya ratusan juta, ya dia terpaksa nurut lah. Tapi kalau lepas dari setir juga adu sama adu juga, ya supir ini berani gitu. Tapi ketika dia sendiri, dia tentunya mengalah. Jadi begitu. Ini perlu diantisipasi ataupun diambil langkah-langkah preventif sebelumnya, karena kalau polisi sebenarnya sudah mengetahui semua peta daripada gerak premanisme ini. Jadi dalam hal ini saran dan harapan Aptrindo apa Bang ke depan? Ke depan pertama kita mengharapkan bahwa infrastruktur yang ada ini dapat digunakan secara maksimal. Maka randor daripada tol ini untuk pelabuhan perlu ditambah atau dipikirkan supaya bisa langsung masuk tol. Itu yang pertama ini, karena kemacetan nggak bisa terhindar. Ya. Kedua, ya tentunya seluruh preman yang ada di bumi ini bersama-sama kita hilangkan ya. Artinya keamanan harus tegas dalam hal ini, karena masa kita dikuasai oleh preman. Ya. Jadi terima kasih sekali Pak Tarigan atas waktunya. Demikian pemirsa Ocean Week TV, bincang-bincang singkat saya dengan Ketua Umum Aptrindo Gemilang Tarigan, bagaimana untuk mengantisipasi terjadinya pungutan liar di dalam angkutan moda truk kontainer ini. Selamat siang, sampai ketemu dengan saya di lain kesempatan.